Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan setiap orang dengan cara yang berbeda. Bagaimana mungkin gereja kita juga kembali dibuka setelah pandemi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat,
Mungkin kita pernah ada di masa bangkunya jauh Bapak Ibu Saudara. Pakai masker bahkan dibagikan oleh para pengerja 2 kali maskernya kalau ingat. Tapi penyertaan Tuhan sampai hari ini tidak pernah gagal. Bahkan di masa-masa sulit pun yang katanya gelap. Makanya mungkin Tuhan izinkan bagi setiap kita bangkit untuk jadi terang. Karena setiap orang mengatakan semuanya gelap Bapak Ibu. Tapi justru itu adalah bagian kita. Menjadi seorang yang Kristen dan percaya Tuhan Yesus sampai mati. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Tuhan memakai setiap kita hari-hari ini dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara dipakai di marketplace, di rumah tangga. Kami juga mungkin ada di panggung hari ini karena kasih karunia Tuhan dan talenta dan potensi. Tapi saya percaya hari ini Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing dengan cara yang tidak terbatas. Kalau mikrofon ini saya relay ke setiap kita, pasti ada kebaikan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus, jangan ragu. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari sama-sama kita akui Tuhan dalam segala laku kita. Katakan bahwa dia sungguh baik. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, dia punya cara yang tidak terbatas untuk memberkati, menjamah setiap kita. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Tunduk kita dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang tidak terbatas. Cara yang tidak bahkan kami ketahui sekalipun. Apa yang tidak dilihat oleh mata dan telinga kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang mampukan berikan kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu dalam hidup kami dan caramu untuk memakai setiap kami Bapa. Hari ini kami mau nyatakan kami kagum akan caramu memberkati setiap kami. We have a great God and big God like you Jesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga
sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. We gotta say your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. We say your name is the greatest, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Creation's cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, Jesus. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You're the only one. You will always be holy, holy forever. Kita tepuk tangan yang baik, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang kudus, Kau yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Satu nama yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya mau ajak kita sama-sama hari ini. Mari kita berikan 100% untuk Tuhan kita. Amin. Amin saudara. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Sorakan bersama haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Tuhan. Memuji memuliakan nama Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan GBI PRJ bersama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kau yang percaya sorakan kemuliaan bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan bisa lebih keras lagi. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara
nyatakan. Mari bersama nyatakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Kami akan pujian kami. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami mau nyatakan kami bangga punya Allah seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang berdaulat penuh dengan kuasa. Haleluya. Biar segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari saudara tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on. Mari bersama, come on. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kami berdiri. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan yang bersekutu, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, sorakan haleluya. Amin. Mari tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Hey. Hey. Satu suara saudara menyatakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Everybody say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Haleluya.
kalimat kecintaan yang menyenangkan hati Tuhan sama-sama. Tak mau. Pilihanku Tuhan, pilihan kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu Tuhan. Karena Engkau telah membayar dengan darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian itu Tuhan, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami selalu mau memuji, menghormati Engkau Tuhan. Karena segala puji, hormat, dan kebesaran hanya milik Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati berdoa buat bangsa kita Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Indonesia selalu ada di hati-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan kami nantikan Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami terobosan Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut mengakui Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan, menjelang tahun ini Tuhan, pada tanggal 14 Februari 2024 kami akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan. Tuhan, berikan kami pemimpin Tuhan. Pemimpin yang daripada-Mu Tuhan. Pemimpin yang nasionalis Tuhan. Yang Pancasilais Tuhan. Yang toleran Tuhan. Yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Di atas kepentingan pribadi dan golongannya Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Presiden Jokowi dan Wakil, seluruh jajaran Menteri Kabinet Tuhan. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya ada takut akan Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan juga mengaruniakan kami gembala sidang yang peka mendengar suara Tuhan. Kami mau berdoa buat Paniko Tuhan. Berkati gembala kami ini Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanannya Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami juga mau berdoa buat gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan.
Berkati pengembalaan hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Menjadikan kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami akan bangkit dan akan menjadi terang Tuhan. Berkati juga keluarganya, kesehatannya Tuhan, dan pelayanannya Tuhan. Khususnya nanti pada ibadah Raya 5 Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Jamah setiap bibir lidahnya Tuhan. Sehingga setiap firman yang diperkatakan Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan Tuhan, menyembuhkan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat generasi Yeremia Tuhan, generasi muda Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi muda Yeremia ini Tuhan menjadi generasi yang radikal untuk membela mati-matian Tuhan kepada Engkau Tuhan. Cinta kepada Engkau Tuhan, hidupnya kudus Tuhan dan menjauhi dosa Tuhan. Melalui generasi Yeremia Tuhan, kami percaya ada pergerakan Tuhan, ada penuaian jiwa Tuhan. Bangsa kami akan mengalami terobosan Tuhan melalui generasi Yeremia Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah Engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat dan menjadi terang buat bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tiba pada penyerahan anak pada hari ini. Kami memanggilkan Aristella Ekmeralda beserta dengan orang tua, Elea Ekmeralda, dan Juanatan Besos Sunjaya beserta orang tua, Ken Xavier Ricarles dan Maxwell David Ricarles beserta dengan orang tua, Chloe Kimberly Oy beserta dengan orang tua, Jen Eri Kamania beserta dengan orang tua, Maudi Aulina Gabriela Siregar beserta dengan orang tua, Phoebe Ovelia Subarja beserta dengan orang tua, Kaisa Reva Salita beserta dengan orang tua, dan Jeremiah Immanuel Sitompul beserta dengan orang tua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa bagi anak-anak ini. Punya mula kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun mereka belum mengerti arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis. Tapi mereka bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini puji syukur kepada Tuhan ada 11 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan doakan mereka. Saya undang Bapak Ibu, yuk kita arahkan tangan kita kepada para orang tua dan anak-anak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini ada 11 anak yang akan diserahkan kepadamu. Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk mendoakan mereka masing-masing. Untuk anak Elea, anak Jonathan, dan juga anak Auris Stella dengan orang tua Pak Yuliono dan juga Ibu Melisa. Anak Kaisa dengan orang tua Pak Liu Kohien dan juga Ibu Selvia. Nggak kelihatan. Anak Chloe dengan orang tua Pak Budi Hartono dan juga Ibu Herlinawati. Anak Maudi dengan orang tua Pak Renatio dan juga Ibu Andita.
Anak Jen dengan orang tua Pak Michael dan juga Ibu Rima. Anak Maxwell dan anak Ken dengan orang tua Pak William dan juga Ibu Rosie. Anak Phoebe dengan orang tua Pak Yosef dan Ibu Liliana. Anak Jeremiah dengan orang tua Pak Rahmat dan juga Ibu Emi. Oleh iman dari kedua orang tua kalian, pada hari ini kalian telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini kalian akan menjadi miliknya. Kau akan dipimpin, kau akan dilindungi. Dimanapun engkau berada, rancangan Tuhan yang terbaik turun atas kalian. Bapa, Kau pimpin anak-anak ini Tuhan. Kau berkati mereka selalu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka akan menyayangi Engkau sepenuh hati mereka, mengasihi sesama seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Kau pimpin mereka Tuhan. Jagai mereka. Kami percaya masa depan mereka yang terbaik Kau siapkan buat mereka Tuhan. Pakai mereka untuk naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak, Engkau juga berkati para orang tua Tuhan. Kau berkati usaha bisnis mereka, setiap keperluan mereka, kebutuhan mereka Engkau cukupkan, bahkan berkelimpahan. Bapak, Engkau berkati keluarga yang penuh keharmonisan, sukacita, ada kasih di antara mereka Tuhan. Kau pimpin Tuhan, hikmat marifat-Mu turun, agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat yang terbaik Kau berikan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana baginya, Hosana, Hosana. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Baik, dengan penuh sukacita saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ Ibadah Raya yang ketiga. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, apakah ada? Ada di sebelah kanan saya bagian depan. Boleh kita sama-sama sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara ada sedikit pengumuman tambahan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi Bapak Ibu Saudara untuk menukarkan souvenir HUT GBI PRJ saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menukarkan souvenir, hari ini adalah hari terakhir. Jadi sepulang ibadah saudara dapat segera menukarkan souvenir HUT GBI PRJ. Dan berikutnya juga di depan saudara diadakan donor darah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan ingin melakukan donor darah, saudara dapat mendaftarkan diri di counter di depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di bangku di depan saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan. Dia akan dibantu oleh tim asyir kami. Pastikan saudara untuk scan kris, nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara saya undang kita sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang.
pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki tahun yang baru, kami mau nyatakan bahwa kami tidak takut dan kami tidak gentar Tuhan. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang selalu menyertai kami. Kaulah sumber pertolongan setiap kami Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bawa sembah pujian kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat suaramu, nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati, bisa menyatakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Sebab Dia Allah yang tak pernah mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Bersama nyatakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya, Tuhan. Lebih lagi nyatakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara sekali lagi nyatakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Mari sambil angkat tanganmu, bersama nyatakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. Oh, Kau tetap setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sumber pertolongan setiap kami. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Roh Kudus bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita.
Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ternyata setiap hari di dalam kepala kita semua terjadi pertempuran hebat tanpa kita sadari. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Tiap hari di dalam kepala saudara dan saya. Dan kalau kita bilang kita adalah orang-orang Kristen yang bertobat, saya cuma mau yakinkan saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, pertobatan itu bukan rajin ke gereja loh. Bukan. Pertobatan itu bukan rajin kebaktian. Pertobatan itu bukan rajin pelayanan, bukan. Pertobatan bukan waktu didoain nangis-nangis dan muntah-muntah, bukan. Dan pertobatan bukan senior atau junior, bukan. Karena banyak orang Kristen suka begitu, saya bertobat udah dari tahun 80-an, kamu kan anak baru. Bukan gitu pertobatan. Tapi arti kata pertobatan yang sesungguhnya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itu orang bertobat. Bahasa Yunaninya metanoia. So, metanoia bukan saingannya Immanuel. Tapi metanoia adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Makanya sekali lagi, bertobat harus setiap hari. Bertobat bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma waktu kebaktian Natal, kebaktian tahun baru, bukan. Tapi pertobatan harus setiap hari, karena banyak sekali di dalam kepala saudara dan saya yang perlu dirubah. Dari dunia menjadi pikiran Kristus. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, pikiran Kristus itu seperti apa sih Pak? Ini PR ya buat saudara-saudara karena kita nggak punya banyak waktu. Nanti di rumah, di mobil, wherever, saudara baca perumpamaan tentang domba yang hilang, Lukas 15. Karena di kalimat-kalimat tersebut tiba-tiba Yesus menyelipkan satu orang bertobat, surga pesta pora. Jadi ternyata ini Yesus lagi bicara soal pertobatan. Dan kita semua tahu perumpamaan ini. Saya udah baca juga udah ribuan kali mungkin. Tapi waktu beberapa minggu lalu saya baca perumpamaan tentang domba yang hilang, saya merinding sendiri saudara. Coba kita breakdown sama-sama ya. Dombanya ada 100 kan ya? Betul ya? Alkitab kita sama ya? Yang hilang berapa saudara? Terus sama gembalanya ditinggalin yang 99. Dicari sampai ketemu. Dan waktu ketemu, ini domba gak dimarahin, kamu nyusahin, kamu gak digitu-gituin. Alkitab jelas mencatat, dia langsung gendong domba ini dalam keadaan bersukacita gembalanya. Dia kembali ke peternakannya, dia adain pesta. Dan dia undang tetangga-tetangganya untuk turut bersukacita sama dia. Nah waktu saya baca ini sekali lagi, ternyata pertobatan terjadi karena usaha sang gembala, bukan usahanya domba. Gembalanya yang ninggalin 99, gembalanya yang mencari, gembalanya yang menemukan, gembalanya yang menggendong, gembalanya yang bersukacita, gembalanya yang bikin pesta. Waktu saya baca, ini usaha dombanya di mana? Nah, ingat baik-baik saudara, pertobatan ternyata bisa terjadi kalau sang domba mengizinkan, bahasa Inggrisnya consent, mengizinkan sang gembala berkuasa atas dirinya. Nah, seringkali kita berpikir pertobatan itu usaha kita. Tidak, pertobatan itu bisa terjadi karena yang duluan mulai gembalanya.
Dia yang mencari kita, Dia yang menemukan kita, Dia yang menggendong kita, Dia yang bersuka cita, dan Dia yang bikin pesta. So, saya mau yakinkan saudara-saudara semua di CK7, semua yang saudara achieve tahun 2023, itu semua karena kebaikannya Tuhan Yesus, bukan karena kebaikan saudara. Izinkan Dia berkuasa atas kita. Karena kalau gembalanya, sini saya gendong, dombanya bilang, nggak mau digendong, nggak terjadi apa-apa. Sini saya bawa pulang, nggak mau dibawa pulang. Sini saya pestain, nggak mau dipestain. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini adalah pikiran Kristus. Pikiran kita harus mengarah ke sana. Harus dirubah ke direction yang sana. Pikiran Kristus. Nah, Rasul Paulus di gereja Korintus, setelah dia mencatat trilogi pelayanan. Kalau saudara baca 2 Korintus 3, Rasul Paulus mencatat tentang pelayanan pembenaran. 2 Korintus 5, pelayanan pendamaian. 2 Korintus 8 dan 9, pelayanan kasih, trilogi pelayanan. Nah, setelah dia catat trilogi pelayanan, dia sampai kepada sikapnya dia, 2 Korintus 10. Dia ingin mengajak gereja Korintus untuk berubah pikiran mereka ke arah pikiran Kristus. Nah, dia kasih banyak tips. Ya, kita nggak punya banyak waktu, kita cuma bisa membahas ayat 3 dan ayat yang keempat saja. Ya, ini tips yang luar biasa. Coba lihat sekali lagi. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu sampai di situ ya. Stop. Saya mau tanya dulu, saudara semua masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Percaya ya? Saya suka ketemu banyak orang Kristen, saking rohnya kakinya lupa mendarat. Di CK7 nggak ada kayaknya. Kita boleh ngeroh karena manusia roh kita dipimpin sama Tuhan. Boleh ngeroh. Tapi percayalah kita masih hidup di dunia. Kita pulang ke rumah, nyalain TV, drakor akan muncul di situ. Karena kita masih hidup di dunia. Ya, sengeroh apapun kita masuk ke mobil, pasang radio, lagunya The Beatles akan muncul. Karena kita masih hidup di dunia. Setuju? Lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Sekuat apapun. Bisa diruntuhkan sama mendengar dan melakukan firman Tuhan. Masih roaming kayaknya CK7. Saudara sadar nggak? Banyak banget orang Kristen hari ini berpikir lawatan Tuhan itu tergantung pembicaranya siapa. Saya mau ajak saudara-saudara, jangan suka mengidolakan pembicara. Idolakan Tuhan Yesus saja. Jangan pernah mengidolakan, sampai kita punya pikiran seperti itu. Lawatan Tuhan terjadi, tergantung pembicaranya siapa. No. Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Yesus loh pembicaranya. Karena apa? Penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan, ini anaknya Ucup Mama Maria kan? Udah gede aja, ini anak tetangga kita nih, udah gede, gondrong, kok khotbah-khotbahin kita. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi kalau saudara pernah baca di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik pesawat, nggak pakai supir, tidak dianterin sama siapa-siapa. Dia datang di kota tersebut, dimuntain dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Dan khotbahnya melanggar ilmu homiletika, ilmu khotbah. Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk Niniwe hari itu mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ini bukti kan, lawatan Tuhan gak ada urusan sama pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita memutuskan mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Ulangan 28 jelas catat buat kita semua. Berkat Tuhan akan sampai kepada kehidupan saudara kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6, orang yang rumahnya kokoh berdiri waktu ada banjir, ada angin ribut, adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas dasar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen suka datengin saya dan ngomong gini, Pak, saya melakukan bisa Pak, tapi nggak bisa konsisten. Pernah dengar? Atau pernah buat? Saya melakukan bisa Pak, tapi nggak bisa setia, nggak bisa konsisten. Saudara, belasan tahun akhirnya saya ketemu jawabannya. Jawabannya begini, seringkali kita kalau dengar firman Tuhan, kita emosi, langsung mau eksekusi, bisa, tapi nggak bisa konsisten, karena emosi. Nah, ternyata ada missing link antara mendengar dan melakukan yang kita jarang banget lakukan. Namanya adalah merenungkan firman Tuhan. That's the missing link. Kita jarang buat. Habis mendengar, kita emosi pengen lakukan. Makanya salah terus akhirnya. Kita jarang merenung. Saudara tahu nggak? Tuhan menciptakan kita semua dengan otak yang sempurna. Semua kita. Dan otak manusia itu terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, untung rugi, matematika, ayat-ayat hafalan, ya, apalagi aturan-aturan, itu otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan manusia isinya tuh yang rileks, otak kanan manusia. Dengerin musik, nonton konser, nyanyi, makan, minum, lihat lukisan, ya, jatuh cinta, otak kanan. Dan otak kanan manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Oke? Nah, bayangkan Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Orang Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja ngitung. Banyak literatur mencatat seperti itu. Oke? Makanya sadar nggak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritan Yesus selalu di meja makan, gak pernah di ruang kelas. Sadar? Pernah punya foto Yesus depan papan tulis 12-nya lagi duduk? Gak ada. Kalau saudara punya foto seperti itu, please DM me. Yang kita semua punya adalah Yesus lagi duduk sama 12 murid di meja makan. Saya sampai hari ini bingung, yang fotoin mereka tuh siapa? Nah, ternyata metode Yesus ini dalam melakukan pemuritan, ini masih relevan sampai hari ini. Yesus memuridkan murid-muridnya begitu, di meja makan, di atas danau, di bawah pohon, rileks suasananya. Nah, ternyata ada satu dosen dari universitas di Jakarta, sebelum pandemi dia ngepost ke akun pribadinya, dia ngomong gini, saya setiap deliver mata kuliah untuk mahasiswa saya di ruang kelas dengan menggunakan metode Yunani, ya, guru, muridnya duduk, itu metode Yunani. Biasanya habis 1,5 jam saya bertanya, ada yang mau bertanya? Mahasiswa saya nggak ada yang mau bertanya. Dan kalaupun mereka bertanya, pertanyaannya di luar konteks, Pak, liburnya kapan? Boring suasana kelasnya. Nah, dosen ini mulai merubah metodenya. Dia mulai ngomong gini, guys, minggu depan kita kuliah nggak di sini ya? Kita kuliah pindah ke Citos. Nggak usah bawa alat tulis, nggak usah bawa buku, bawa uang aja buat beli makan dan minum. Bener kejadian. Kuliah pindah ke Citos. Kuliah yang tadinya 1,5 jam dan membosankan, tiba-tiba berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang mesti dipancing-pancing untuk bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri.
Mereka tiba-tiba jadi tukar pikiran, brainstorming. Dan yang paling luar biasa, waktu ujian, semua nilainya A+. Ternyata ini metodenya Yesus masih relevan. Coba saya mau tanya, deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Coba kalau di ruang meeting, nggak ada muffin, nggak ada kopi, addendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Alot. Waktu muffin keluar, kopi keluar, teh keluar, otak perhitungannya tumpul. Pindah kanan, tanda tangan. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas busway. Gue jamin ditolak. Masterclass loh ini. Ajak makan, udah 2-3 hap baru nyatain saya suka sama kamu. Pasti diterima. Otak hitungannya tumpul soalnya. Nah, otak kanan kita ternyata adalah tempat kita merenungkan firman Tuhan. Kita nggak pakai. Kita cuman hafal ayat di otak kiri. Cuman tahu ayat. Cuman ngerti ayat. Nggak pernah direnungin. Siapa masuk? Iblis masuk. Iblis kasih bahan-bahan perenungan yang lain yang tentunya bukan firman Tuhan. Tahu bahan perenungan dari iblis? Laki orang kita renungin. Bini orang kita renungin. Khawatir kita renungin. Kepahitan kita renungin. Overthinking kita renungin. Tapi tahu ayat. Hafal ayat. Ngerti ayat. Makanya Raja Daud ngerti ginian. Dia buka kitab Mazmur dengan ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal? Enggak, siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara dan saya sama, siang dan malam juga, Wahyu 12. Renungin firman Tuhan sampai dia meremah, mendarah daging. Waktu melakukan tidak terpaksa, enggak dipaksa. Tapi ada dorongan dari dalam yang membuat kita konsisten melakukan firman Tuhan. Itu akan merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Ini adalah senjata yang sanggup meruntuhkan benteng manapun. Saya mau cerita buat saudara, tahun 97 saya mulai melayani Tuhan. Tahun 98 anak saya yang pertama lahir. Dan kita itu dalam keadaan tahun 98 itu pindah ke Jakarta dari Bali. Dan waktu kita lagi pindahan itu barang-barang satu rumah dijarah di Jawa Tengah. Habis saya. Jadi saya waktu pindah di Jakarta mulai dari nol. Gak punya apa-apa. Nah saya ingat banget tahun 98 saya diundang khotbah. Selesai khotbah, saya terima amplop isinya 300.000. Wih seneng banget saya. Karena saya berpikir gini, susunya anak saya entar malam tuh terakhir. Mereknya S26. Saudara tahu S26? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I'm kidding. Nah, saya cuma berpikir begitu, saya mau beliin S26. Nah, tiba-tiba lagi on the way pulang, ada suara yang kuat dalam hati saya. Suara ini ngomong gini, Jess, kasih itu amplop dan isinya ke tetangga kamu. Wih, kuat banget ini suara. Dan ini perkara sulit, saudara. Satu sisi anak perlu susu, satu sisi ini suara kuat banget. Nah, singkat cerita. Sampai di rumah, saya ke rumah tetangga saya kasih nih amplop. Dia bukan orang percaya. Waktu dia terima, dia menangis. Pak Jesse diutus sama siapa? Kok bisa pas jumlahnya? Dia nangis, saya ikutan nangis. Different reason. Dia nangis karena terima amplop, saya nangis karena bingung beli susu gimana. Sampai di rumah, saya cuma berdoa gini sama Tuhan. Saya ingat, Tuhan bantu saya untuk tidak khawatir. Bantu saya. Malamnya bikinin susu terakhir tuh habis buat my daughter, tidur. Besoknya jam 6.15 pagi saya bangun karena bel rumah saya bunyi.
Saya keluar rumah, ternyata drivernya tante saya di pagar. Tante saya namanya Tante Stella, dia sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tanya sama drivernya, ada apa Pak? Drivernya bilang, ini ada kiriman dari Ibu Stella. Waktu saya ambil, isinya S26 2 kaleng yang besar. Sampai di dalam rumah, di meja makan saya taruh, Angel nangis, my daughter. Pas dia bangun dan perlu susu. Kita sering banget mikir Tuhan terlambat. Tapi saya mau katakan, mau yakinkan buat CK7, Tuhan Yesus gak pernah terlambat. Mulai hari itu, isi kepala saya yang namanya memberi, berubah. Bukan pikiran dunia yang menguasai, tapi pikiran Kristus yang menguasai. Dalam hal memberi. Baru satu loh saudara. Masih banyak yang lain kan. Makanya saya bilang dari awal tadi, kita perlu bertobat setiap hari. Banyak yang harus dirubah di kepala kita. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses mind changing ini terjadi. Proses perubahan pikiran ini terjadi, oknum ini selalu ganggu. Saudara tahu namanya siapa? Bukan iblis, namanya adalah khawatir. Iblis tahu persis, kalau saudara dan saya, dia datang ke kita, bentuknya kayak setan conjuring, kita semua pasti berani. Kita tinggal bilang, kamu pergi dalam nama Yesus. Iblis tahu. Makanya iblis berubah wujud, namanya khawatir. Dan dia targeting mana yang otak kanannya gak pernah dipakai. Untuk apa tadi? Merenungkan, meditate his words. Iblis tahu. Dia masuk, dia kasih kekhawatiran. Orang Kristen kalau udah khawatir, sulit melakukan firman Tuhan. Betul apa betul? Sulit disiplin sama firman Tuhan. Sulit taat sama firman Tuhan. Dan orang Kristen kalau udah khawatir, kita bawa diri kita ke daerah musuh. Kita tiba-tiba associate satu frekuensi sama kerajaan kegelapan. Cuman karena khawatir. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Samuel 27. Ayatnya yang pertama. 1 Samuel 27. Judulnya itu Daud di antara orang Filistin. Alkitab bilang begini, tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara kalau baca ayat ini, nadanya ayat ini nada khawatir dari Daud. Satu hari nanti toh Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir kemana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Lihat modusnya iblis. Cuman karena khawatir, Daud bawa dirinya ke daerah lawan. Dan sempat beberapa saat Daud melayani raja orang Filistin. Masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Kita katanya anak Tuhan Yesus, cuman karena khawatir, kita layani kerajaan kegelapan. Kita bawa diri kita ke daerah lawan. Kita satu frekuensi bukan sama Tuhan, tapi sama iblis. Saya ketemu banyak istri, banyak suami. Kalau ngomong, Pak, suami saya kayaknya gak akan berubah, Pak. Pak, istri saya kayaknya gak akan berubah. Khawatir, di entertain, tiba-tiba reuni SMA. Reuni SMA ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. Selesai reuni, janjian ngopi, pastor, saya cuma ngopi, ini teman lama, suami saya kenal kok. Cuman ngopi di mall. Banyak CCTV kan, banyak saksi. Cuman ngopi kok. Janjian pertama ngopi. Janjian kedua pindah tempat di kamar hotel. Lihat modusnya iblis. Cuman karena khawatir kita bawa diri kita ke daerah musuh. Cuman karena khawatir.
Saya mau ajak saudara-saudara di CK7, jangan khawatir. Jangan takut karena kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa tiap hari. Jangan takut sama 2024. Jangan khawatir. Saya sering banget naik pesawat, sering banget saya ngeliat orang Kristen tuh bikin malu. Cuman goyang dikit, kalung salibnya dipegang. Aduh. Kenapa tuh orang? Pernah berapa minggu lalu saya lagi naik pesawat, turbulence cukup kuat, ya. Itu teriaknya satu pesawat udah aneh-aneh saudara, ya. Yang kiri saya Allahu Akbar, kanan saya kenceng juga teriaknya darah Yesus. Oh ini dia nih. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Tiba-tiba paling belakang, teriaknya paling kenceng. Tahu nggak teriaknya apa? Setan gitu. Setan dipanggil loh. Hah? Jangan takut. Takut tuh dari iblis. Jadi takut mesti dihadapi. Takut harus dihadapi. Bahaya yang mesti dihindari. Ingat ini ya. Takut dihadapi, bahaya dihindari. Kalau udah jelas depan saudara ada ular kobra, jangan dideketin. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya loh itu. Ada beruang, kamu cute banget, saya peluk. Itu blow on namanya. Itu bahaya. Takut harus dihadapi, bahaya harus dihindari. Saya akan masuk di bagian terakhir, tapi pembahasannya masih panjang. Saya akan share buat saudara soal peta, map. Bahasa sekarangnya Waze sama Google Maps. Bahasa generasi saya Atlas. Atlas itu dewanya orang Yunani saudara. Jadi orang Yunani punya kepercayaan planet bumi kita lagi digendong sama Atlas. Jadi kalau ada gempa bumi itu karena Atlas lehernya pegel, dia gini-gini. Gempa bumi. Itu kepercayaannya orang Greece, oke? Nah, peta dibuat. Tujuannya ada. Peta dibuat waktu kita lihat itu peta, gambar peta tersebut kerekam di kepala kita. Dan omongan kita mulai sesuai dengan peta tersebut. Petanya bilang kanan, kita akan ngomong kanan. Jalan kita akan sesuai dengan peta tersebut. Dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Itu tujuan peta dibuat. Nah, ternyata di dunia saudara dan saya, peta itu ada 3. Yang pertama kita mulai, namanya peta politik. Apa pengertian peta politik? Peta politik itu begini, Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. 7. Sekarang berapa? Coba jawab. Tadi ditanya 30 tahun lalu, semua seragam loh, 27. Sekarang ditanya berapa? Beda-beda. 33, 38, ada yang mukanya emang berubah. Ada yang ada. Kelihatan dari sini kelihatan. Hari ini Indonesia 38 provinsinya. Itu jawaban yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena situasi politik Indonesia berubah, petanya ikut berubah. Kita harus ikutin. Kalau enggak, omongan kita bisa salah. Doa kita bisa salah. Kita berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan, nyong, udah ganti nyong. Kita ke travel, salah. Pak, saya mau booking domestic flight kemana? Timur-Timur, salah. Itu udah international flight sekarang. Nah, ternyata ini enggak terjadi di Indonesia aja. Masih ingat dulu ada negara namanya Jerman Barat atau Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik, tembok Berlin diruntuhin segala macam. Sekarang petanya jadi satu Jerman saja. Masih ingat ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik mereka pecah jadi beberapa negara kan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang disebut dengan peta politik. Yang pertama. Yang kedua,
namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang, iblis punya kerajaan, pasti ada petanya. Dan orang percaya dari zaman Alkitab kita dicatat, orang-orang percaya suka melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Makanya di Alkitab kalau saudara baca sebagai contoh ya, di Kisah Rasul 19, itu ditemukan di kota Efesus, ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Ternyata sampai sekarang, ya kita pernah dengar mungkin di Bandung ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Di Jogja paling terkenal nih, orang kuatnya namanya Nyi Roro Kidul. Saudara tahu ya gini-ginian? Nah, saya punya cerita buat saudara. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke Jogja. Ke gerejanya sahabat mereka Pak Gembala di sana. Nah, saya ingat banget dari kecil setiap habis firman Tuhan di gereja itu di Jogja, Pak Gembala ini selalu berdoa syafaat. Dan Nyi Roro Kidul ditengking selalu sama dia. Kamu keluar, kamu sudah kalah dalam nama Yesus. Dari saya kecil, saya ingat makanya Nyi Roro Kidul. Nah, singkat cerita, 2010 papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong sahabatnya dari Jogja. Ketemu saya, Jess, Om dengar kamu udah pelayanan ya? Iya Om, ayolah ke gerejanya Om sekali-sekali. Boleh dong Om. Kita atur. 2012 saya ke gereja si Om di Jogja. Sampein firman Tuhan, selesai firman Tuhan, si Om doa syafaat. Acaranya masih sama. And you know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si Om. Nalar saya mulai jalan. Mulai bertanya gini, kok nggak kalah-kalah? Dari saya kecil ditengking tiap minggu, kok nggak kalah-kalah Nyi Roro Kidul? Saya menemukan jawabannya karena ada peta ketiga yang kita jarang pakai. Peta yang berasal dari kerajaan sorga. Apa itu? Namanya firman Tuhan, ini dia. Kita lihat peta ini, kita lihat map ini. Ya, semua tulisannya kerekam di kepala kita. Mulai berubah jadi pikiran Kristus. Omongan kita akan berubah. Jalan kita akan berubah. Dan saya percaya kita akan tiba di tempat sesuai titiknya kerajaan sorga. Nggak nyasar-nyasar. Ya, kalau nyasar itu normal. Tapi belajarlah dari Grab driver. Kalau nyasar selalu pengen balik ke sesuai titik. Dan kalau saudara udah nyasarnya kejauhan, telepon Tuhan Yesus hari ini bilang, Tuhan, Sherlock. Nyasar itu normal. Mungkin map kita salah selama ini. Nah, mulai pakai map ini. Firman Tuhan mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Katakan sama-sama, semua. Semua dia sudah kalahkan. So, pertanyaan saya, menurut saudara, orang kuat di Jogja, Nyi Roro Kidul atau Yesus Kristus? Tinggal ininya doang diganti kan? Ininya diganti, semuanya berubah. Saya masih banyak ketemu orang Kristen, Pak, rumah saya kayaknya belum bersih. Kenapa pembantu nggak balik? Bukan gitu Pak. Itu kayaknya di lantai 2 Pak, ada penunggunya. Kalau saudara terus ngomong di rumah saudara ada penunggunya, terjadilah seperti imanmu. Tapi kalau saudara mulai klaim karena ininya berubah, di rumah saya setiap sudut, setiap ruangan hanya dipenuhi oleh hadirat Tuhan saja. Terjadi juga seperti imanmu. It's all right here. Makanya selain Yesus ingin menyelamatkan saudara dan saya, dia pengen lihat kita bertobat setiap hari. Merubah cara kita berpikir. Cerita terakhir, benar terakhir. Tahun 2003, my goodness itu udah 20 tahun lalu ternyata ya. Saya temenin teman saya, dia diundang ke gereja di Pedalaman Kalimantan. Nah, sampai di gereja yang ngundang teman saya ini, saya agak-agak kaget. Karena waktu kita masuk, saya kaget karena foto presidennya B.J. Habibie. Saya kaget, dalam hati saya gini, oh mungkin mereka lupa ganti kali.
Karena mereka terlampau sibuk ngurusin perahu dan kapalnya mereka. Nah, kebaktian sorenya, teman saya sampaikan firman Tuhan, pas mau doa berkat, Pak Gembalanya doa syafaat. Waktu dia doa syafaat, dia doanya gini, Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden kami, B.J. Habibie. Saya dalam hati, wah ini nggak tahu bener ini. Ini nggak tahu bener. Selesai kebaktian, kita makan kan? Teman saya memberanikan diri menyampaikan ke Pak Gembala, Pak, maaf kita mau menyampaikan sesuatu. Oh silahkan katanya. Maaf ya Pak, maaf. Presiden Indonesia udah ganti Pak. Saya timpalin, udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Kasian Pak Gembalanya. Mukanya setengah kaget, setengah malu. Pertanyaan saya buat saudara. Itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka warga negara Indonesia, darah mereka Indonesia, tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Kita semua warga negara kerajaan sorga, darah kita ditebus pakai darah yang sama, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Kita angkat yang lain. Kita angkat khawatir, overthinking kita, itu jadi number 1 di kepala kita. Saya mau ajak saudara-saudara, mulai hari ini dan seterusnya, angkat Yesus sebagai orang nomor 1 kita. Satu-satunya. Angkat Yesus jadi orang kuat kita satu-satunya. Ingat, mengizinkan, domba itu mengizinkan gembala berkuasa atas kita. Kalau kita nggak mengizinkan, nggak terjadi apa-apa. Pikiran kita nggak pernah transformasi, nggak pernah berubah pikiran kita. Terus dikuasai sama pikiran dunia. Pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Ahli ketik di zamannya Soekarno bisa dipakai nggak di zamannya Pak Jokowi? Kalau saya Pak Jokowi, saya panggil tuh ahli ketik karena jarinya cepat. Tapi kalau dia nggak pernah merubah isi kepalanya, nah ini yang masalah. Dari mesin tik manual ke iPad. Takutnya kalau iPadnya salah, di tip X nanti sama dia. Masalah. Saudara, mau umur berapapun kita, jangan suka mental ketinggalan zaman. Karena pikirannya Kristus, kasihnya Kristus, kreativitas dari Kristus, itu selalu baru setiap hari. Harapkan yang baru. Ganti peta kita. Saya percaya omongan kita berubah, ya, jalan kita akan berubah, dan saya percaya saudara dan saya kita akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan amin ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word. Puji nama Tuhan, diberkati karena kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita akan berdoa. Semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat hambanya. Mari kita sama-sama sehati berdoa untuk Pastor Jesse Lantang. Bapak, terima kasih kepada Engkau Bapak. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk datang di tempat ini, menyampaikan isi hati Engkau Tuhan. Yaitu kami berubah Tuhan, menjadi dari pikiran yang duniawi Tuhan, menjadi pikiran Kristus. Kami mau Tuhan, Roh Kudus Engkau terus perbarui kami. Dan kami juga mau terus merenungkan firman Tuhan untuk merubah cara berpikir kami untuk sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, terus dia boleh menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati mereka Tuhan. Mereka boleh pulang dengan penuh sorak-sorai memuji Engkau bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan firman ini boleh menguatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Jemaat yang sakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Yang susah dihiburkan Tuhan.
yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Mereka yang dalam kebingungan, mereka mendapatkan jawaban daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan, jemaat-Mu ini ke dalam tangan Engkau. Karena mereka milik-Mu, kuasa iblis tidak bisa mengambil mereka. Karena ada di dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pandang kepada Bapa yang di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong Dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal.
dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.